Aulia Putri. Saya Jiana Supiani. Saya Silvana Dania. Saya Raya Hussein Padalu. Saya Dandi Arda Billy. Saya Nabila Rizky Lestari. Saya Tiara Aulia Putri. Saya Trio Rizky Nugraha. Selanjutnya itu pengertian respirasi aerobik yang akan dijelaskan oleh Aziza. Organisme aerobik atau aerob adalah organisme yang melakukan metabolisme dengan bantuan oksigen. Aerob dalam proses dikenal sebagai respirasi sel, menggunakan oksigen untuk mengoksidasi substrat. Contohnya gula untuk memperoleh energi. Ada 4 tahapan dari aerob, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transporter. Tipe sel dari respirasi aerobik yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Selanjutnya, tahapan yang pertama yaitu tahapan glikolisis yang akan dijelaskan oleh Silva dan Nazwa. Jadi saya Silvana Dania akan menjelaskan tentang glikolisis. Di mana glikolisis ini terjadi pada sitoplasma karena Di sitoplasma itu terdapat enzim dan juga substrat. Karena substrat glikolisis kan glukosa. Nah, salah satu enzimnya itu yaitu enzim glukokinase, yang dimana yaitu gunanya tuh buat perubahan dari si glukosa menjadi glukosa dan fosfat. Nah, glikolisis ini bahan dasarnya yaitu glukosa. Glukosa akan menangkap satu ATP, dan apa sih ATP itu? ATP itu adenosin trifosfat yang artinya memiliki 3 fosfat. Nah, ATP berubah menjadi ADP yang artinya itu adenosin difosfat, yang artinya ADP itu memiliki 2 fosfat. Glukosa mengikat satu ATP, dan glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, 6 fosfat ini bukan berarti fosfatnya memiliki 6, tapi karena si fosfat ini menempel pada atom karbon yang ke-6. Nah, glukosa 6 fosfat ini hanya mengalami isomer saja. Dia berubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat ini mengikat satu ATP, dan berubah menjadi ADP menjadi fruktosa 1,6 fosfat. 1,6 fosfat ini karena satunya awal itu karena dia fosfat pertama, dan 6 itu karena menempel di atom karbon ke-6. Selanjutnya fruktosa 1,6 di fosfat ini akan mengalami pecahan 2 senyawa, yaitu menjadi PgAl. Nah, selanjutnya yaitu si PgAl kan ada 2, sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu reaksinya sama. Jadi si PgAl ini dia berubah menjadi PPGA. Nah, dalam perubahannya ini dia masuk NADH, di mana NADH ini berasal dari NAD+. Kemudian si PPGA berubah jadi PGA. Nah, si PPGA ini dia fosfatnya 2, sedangkan si PGA ini fosfatnya 1. Jadi secara nggak langsung fosfatnya menghilang kan pas berubah. Nah, kemana menghilangnya? Nah, si fosfat ini menghilang untuk diikat sama si ADP buat menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya si PGA ini berubah menjadi asam pirufat. Nah, si PGA ini fosfatnya 1, dan si asam pirufat ini nggak punya fosfat. Secara langsung fosfatnya hilang matikan. Nah, si fosfatnya itu menghilang karena diikat sama si ADP buat jadi si ATP. Nah, jadi hasil keseluruhannya itu dalam proses glikolisis yaitu 2 NADH, 2 asam pirufat sama 2 ATP. Kenapa bukan 4 ATP, harus 4 ATP? Itu karena pas yang kata awal itu kan dia mengikat si 2 ATP. Jadi hasil bersih ATP dari glikolisis itu 2 ATP. Terus dari tahap glikolisis ini dia mengalami 2 reaksi, yaitu endogenik sama exogenik. Endogenik karena dia mengikat ATP, terus exogenik karena dia menghasilkan ATP. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif yang akan dibacakan oleh Raya. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama adalah tempatnya. Tempatnya itu di mitokondria, yaitu yang pertama adalah membran luar, yang kedua adalah membran dalam atau krista, yang ketiga matriks. Nah, di matriks ini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua adalah prosesnya. Proses dari dekarboksilasi oksidatif itu yang pertama asam pirufat. Asam pirufat ini dari mana? Dari hasil glikolisis tadi. Nah, asam pirufat ini diubah menjadi asetil koenzim A. Dalam proses ini dia membentukkan koenzim A. Lalu
dua NADH ini akan menjadi hasil. Dua NADH ini dari mana? Dua NADH itu dari asam pirufat dan asetil koenzima yang koefisiennya 2 dan asetil koenzimnya 2. Dua NADH itu apa? Dua NADH itu nikotinamida adenosin dinukleotida hidrogen. Dua NADH ini dari mana? Dua NADH ini dari dua NADH plus. Nah, dalam proses ini akan menghasilkan hasil sampingan yaitu 2CO2. Sebenarnya di asam pirufat itu ada 3 karbon yang diubah menjadi asetil koenzima menjadi 2 karbon. Nah, hasil sampingannya ada karbon dioksida yaitu 1 karbon. Hasil dari dekarboksilasi oksidatif yaitu asetil koenzima 2 NADH dan 2 CO2. Kenapa asetil koenzima itu merah? Karena asetil koenzima merah. Karena asetil koenzim A itu akan menjadi substrat dari siklus Krebs. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu siklus Krebs yang akan dijelaskan oleh Nabila dan juga Oke, siklus Krebs. Siklus Krebs yaitu tahapan ketiga dari aerobic respiration. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah reaksi kimia yang mengubah senyawa asetil CoA menjadi energi ATP, menghasilkan CO2 sebagai produk sampingan. Siklus ini merupakan tahap kunci metabolisme seluler yang terjadi di mitokondria. Bisa dilihat di sini siklus Krebs tempatnya berada di matriks. Untuk prosesnya sebagai berikut: 2 oksaloasetat 4 atom karbon berikatan dengan 2 asetil CoA 2 atom karbon sehingga membentuk atau menghasilkan 2 asam sitrat 6 atom karbon. Kenapa bisa asam sitrat 6 atom karbon? Karena di sini oksaloasetat itu mempunyai 4 atom karbon dan asetil CoA itu mempunyai 2 atom karbon. Jika dijumlah 4 tambah 2 kan hasilnya 6. Nah, makanya 2 asam sitrat ini hasilnya 6 atom karbon. Asam sitrat 6 atom karbon ini mengalami perubahan isomer yaitu menjadi isositrat 6 atom karbon. Nah, kenapa masih 6 atom karbon? Karena di sini tidak ada pengeluaran atau pelepasan karbon, makanya masih jadi 6 atom karbon. Isositrat 6 atom karbon ini diubah menjadi asam alfa ketolutrat 5 atom karbon. Nah, pada reaksi ini menghasilkan NADH dari NADH plus dan pelepasan atau pengeluaran CO2. Nah, kenapa asam alfa ketolutrat ini 5 atom karbon? Karena di sini kan isositrat kan 6 atom karbon dan di sini terjadi pengeluaran atau pelepasan karbon CO2. Nah, makanya asam alfa ketolutrat ini jadi 5 atom karbon. Nah, ini karena pelepasan pengurangan karbon ya. Nah, selanjutnya di sini ada asam alfa ketolutrat 5 atom karbon. Ini diubah menjadi suksinil 4 atom karbon. Pada reaksi ini juga menghasilkan NADH. Nah, dari NADH plus. Kenapa suksinil ini 4 atom karbon? Karena dari asam alfa ketolutrat ini kan 5 atom karbon. Nah, di sini terjadi pelepasan atau pengeluaran karbon 1 karbon, makanya yang tadinya 5 atom karbon jadi 4 atom karbon. Nah, suksinil ini memiliki 4 atom karbon. Kemudian dari suksinil 4 karbon ini sudah tidak ada lagi karbon yang dikeluarkan, sehingga untuk senyawa-senyawa berikutnya karbonnya tetap 4. Dari suksinil ini kemudian diubah menjadi suksilat 4 karbon. Dalam proses pengubahan ini menghasilkan 2 GTP yang berasal dari 2 GDP. Kemudian menghasilkan 2 ATP juga. Sebenarnya GTP dan ATP itu memiliki energi yang setara. GTP itu guanosin trifosfat dan ATP itu adenosin trifosfat. Kemudian dari suksilat 4 karbon diubah lagi menjadi fumarat 4 karbon. Dalam proses pengubahan ini menghasilkan 2 MADH2 yang berasal dari 2 MAD+. Kemudian dari fumarat 4 karbon diubah lagi menjadi malat 4 karbon. Dalam pengubahan ini itu nggak ada NADH yang dihasilkan,
dari 4 karbon diubah lagi menjadi oksaloasetat 4 karbon. Dalam proses pengubahan ini menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+. Kemudian hasil dari siklus Krebs itu ada 6 NADH, yaitu yang pertama pada bagian sini 2, jadi 6. Terus ada 2 MADH, yaitu dari proses pengubahan susunan menjadi semarat. Lalu ada 2 ATP dan 4 CO2. Kemudian 6 NADH dan 2 MADH itu akan digunakan lagi untuk tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan transfer elektron. Selanjutnya itu tahapan yang terakhir, tahapan transfer elektron yang akan dijelaskan oleh Tiara dan juga Tio. Transfer elektron. Transfer elektron adalah proses perubahan NADH atau ADH menjadi ATP. Terjadi di dalam membran dalam atau biasa disebut kristal. Nah, ini adalah bagian dari kristal. Di kristal ini ada kepala, bagian yang kuning ini dia tersusun atas fosfat, dan bagian yang kuning ini adalah ekor, dia tersusun atas lipid. Nah, bagian dari kepala dan ekor ini, gabungan dari kepala dan ekor adalah fosfolipid bilayer. Kemudian di sini ada 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah kompleks protein. Kemudian di sini ada coenzim Q, ada sitokromse, dan di sini ada ATP asa. Transfer elektron pada NADH menjadi ATP. Yang pertama, NADH akan terurai menjadi NADH+. Elektron akan dibawa ke coenzim Q melalui fosfolipid protein pertama dan menuju coenzim. Setiap melalui protein kompleks, dia akan menghasilkan 1 H+. Jadi, karena melewati protein kompleks pertama, dia menghasilkan 1 H+. Selanjutnya menuju sitokrom C. Dari coenzim Q menuju sitokrom C melalui protein kompleks ketiga dan menghasilkan 1 H+. Dari sitokrom C dibawa masuk ke protein kompleks keempat dan bereaksi dengan H2 dan bereaksi dengan H plus O2 menjadi H2O. Karena tadi melewati protein kompleks 1, 3, dan 4, terdapat 3 H+. 3 H+ ini dibawa masuk ke ATP ase menjadi memicu ADP menjadi ATP. Jadi yang dijelaskan tadi adalah proses untuk 1 NADH. 1 NADH itu sama dengan 3 ATP. Tidak jauh berbeda dengan perubahan NADH. Di sini MADH diuraikan menjadi NAD+, kemudian elektron dibawa masuk melewati kompleks protein 2 ke coenzim Q. Dari coenzim Q dia dibawa ke sitokrom C melewati kompleks protein 3 dan menghasilkan H+. Dan dari sitokrom C ini dibawa masuk lagi ke dalam matriks mitokondria melewati kompleks protein 4. Nah, karena dia melewati matriks kompleks protein 4, dia menghasilkan H+. Elektron yang dibawa masuk ke matriks mitokondria itu akan bereaksi dengan O2 dan 2H menjadi H2O. Nah, hasil tadi yang sudah melewati kompleks protein tadi itu kan ada 2H+. Nah, 2H+ ini akan dibawa masuk ke matriks mitokondria untuk memicu ATP ase menghasilkan ADP menjadi ATP. Nah, setiap 1 MADH itu adalah 2 ATP. Nah, ada tadi di proses sebelumnya, 3 proses sebelumnya itu sudah menghasilkan 10 NADH, 2 NADH dari glikolisis, 2 NADH dari dekarboksilasi oksidatif, 6 NADH dari siklus Krebs. Jadi dia ada 10 NADH. Jadi 10 NADH dikali 3 yang tadi itu menjadi 30 TP. Kemudian karena di siklus Krebs menghasilkan 2 FADH, dia setiap 1 FADH itu adalah 2 ATP. Jadi keseluruhan hasil ATP dari transfer elektron itu 34 ATP. Nah, kalau di keseluruhan ATP yang dihasilkan dari aerobic respiration itu 38, itu karena 34 dari transfer elektron dan 2 dari glikolisis dan 2 lagi dari siklus Krebs.